buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented people, izin kami informasikan kembali, di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA. Maka itu diharapkan untuk aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut terkait algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Arif sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Pak Abdul Haris dan Bu Maria dari ESQ Business School. Pak Haris adalah Kaprodi Manajemen dan Bu Maria adalah dosen Prodi Manajemen di ESQ Business School. Tema kita pagi ini adalah para perantara sang penggapai mimpi. Assalamualaikum Coach Arif, Pak Haris dan Bu Maria, apa kabarnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mas wabarakatuh. Ageng, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Mas Ageng. Baik, sudah siap ya Coach dan Pak Haris, Bu Maria untuk sharing pada pagi hari ini. Insya Bismillah, Allah. insya Allah. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Bu Maria dan Pak Haris. Untuk Bu Maria, untuk top 10-nya, sociable, accountable, self-confident, personalizer, inisiator, significant, goal getter, intuitive, convincing, dan noble. Dan untuk bottom 5-nya, kolaborator, structure, perfectionist, genuine, dan equitable. Dan untuk Pak Abdul Haris, untuk top 10-nya, energizer, kolektor, signifikan, noble, inisiator, inovatif, harmoni, aversif, courageous, artikulatif. Dan untuk bottom 5-nya, equitable, kontemplatif, kontekstual, kolaborator, dan caring. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Dan harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me, khusus di akhir bagaimana mendapatkan live tool talent DNA. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Arif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi. Pagi. Oke, Ustadz Haris apa kabar? Alhamdulillah Coach, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Bu Maria. Alhamdulillah baik Mas Arif, sehat. Alhamdulillah. Dan juga pagi Pak Weni, terima kasih. Para penyimak peserta Zoom semuanya, ada juga Coach Ajeng, ini yang nggak pernah absen selalu. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar Jelas. Coach. Jelas ya, Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjutkan. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang talenta yang luar biasa antara Pak Haris, Ustadz Haris dengan Bu Maria, kita lihat dulu penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian tentang talent DNA dan bagaimana talent DNA 45 diklasifikasikan, dikategorikan menjadi 3. Oke, silakan kita lihat terlebih dahulu. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 40. Ya, baik. Kita sudah lihat ada DNA itu, jadi ada drive, network, dan action. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kombinasinya tiga tipe talent DNA tersebut dalam diri Ustadz Haris, kemudian selaku Kaprodi ya, Ustadz Haris, dan juga Bu Maria. Oke, sekarang mari kita lihat Ustadz Haris dulu. Silakan Ustadz. Nah, ini kan
dari hasil talent DNA kita bisa lihat 10 teratas dan 5 terbawah dan juga gambaran tentang diri Anda. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan talent DNA, silakan untuk mengikuti live tools ini sehingga Bapak dan Ibu juga bisa dapat gambarannya. Silakan Ustadz Haris untuk dibacakan dulu hasilnya. Baik, Coach. Bismillah. Gambaran diri Anda, ya. Anda mampu menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang, berkontribusi dan memberikan dampak, serta memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar. Anda juga mampu mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, memberikan ide dan terobosan baru, serta menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus. Hal lain, Anda juga mampu selalu waspada dan memperhitungkan risiko, mengekspresikan apa yang difikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis. Hal yang perlu Anda perhatikan, Anda bukan seorang yang secara alami melakukan segala sesuatu secara konsisten. Memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Nah, gimana Ustadz gambarannya Ustadz? Sambil berkaca, gitu. Oh, Masya Dari Allah ya, 1 luar sampai biasa itu 10, nih. 1 enggak bukan Ustadz banget, 10 Ustadz banget. Kira-kira yang mana itu Eh, Ustadz? 10 lebih kayaknya nih ya. 10 lebih. Oke. 10. Oke, talented people kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekarang, namun sebelumnya kita akan lihat dulu hasil dari Bu Maria. Silakan, Bu Maria. Boleh dibacakan gambaran tentang Bu Maria dari hasil talent DNA. Oke, thank you Coach Arif. Oke, ini gambaran diri Anda. Anda mampu menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya, menghadapi tantangan dengan percaya diri, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Anda juga mampu mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, berkontribusi, dan memberikan dampak, serta mencapai tujuan mendapatkan hasil. Nah, hal lain, Anda juga mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan, serta memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar. Nah, hal-hal yang Anda perlu perhatikan adalah Anda bukan seseorang yang secara alami melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, merencanakan dan mengeksekusi secara urut, serta berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten ya di masa lampau. Gitu, Coach. Gimana dari skala 1 sampai 10, Bu Maria? Cocok, Sembilan cocok. setengah. 9,5 Cocok. ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, so sekarang kita akan bahas bagaimana kemudian kolaborasinya nih antara Ustadz Aris dengan Bu Maria. Oke, silakan. Mungkin pertanyaannya simple, sederhana dulu. Di dalam ISQ Business School itu pembagian perannya dalam keseharian gimana sih itu? Antara Ustadz Haris dan Bu Maria. Monggo, silakan. Siapa ini yang mau jawab? Ustadz Haris atau Bu Maria? Ya, saya jawab dulu Coach ya, nanti bisa Silakan, ditambahkan Bu Maria. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait pembagian tugas secara kita kan ada secara apa namanya di struktural juga ada dan fungsional juga ada ya istilahnya kalau di dosennya. Strukturalnya ada kaprodi ya, secara manajerial, kemudian ada dosen.
ya. Itu bagian ininya. Kalau fungsional kita sama-sama dosen, sama-sama punya tadi sebagaimana judulnya perantara gitu ya. Hmm. Bagaimana punya amanah untuk membangun mahasiswa, mendidik mahasiswa dan sebagainya. Kalau banyak interaksi ya kedua-duanya sih ya, secara Hmm. struktural dan fungsionalnya. Gitu Coach. Jadi Oke. sebagai tugas-tugasnya bagaimana di dalam delivery materi seperti apa, kemudian strukturalnya bagaimana, tugas-tugas lain di luar pengajaran seperti apa, Hmm. ya spesial Hmm. di Tridharma misalnya. Seperti itu kurang lebih, Coach Arif. Tridharma ya, Tridharma dosen. Jadi Tridharma dosen itu apa aja, Ustadz? Tridharma Ya. perguruan tinggi ada pendidikan pengajaran, Mhm. kemudian ada apa penelitian dan Penelitian, pengabdian masyarakat. pengabdian, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat gitu ya. Ya, Oke, jadi kaprodinya adalah Ustadz Haris, kemudian dosennya adalah Bu Maria, ya, gitu. Jadi ya, yang menentukan kurikulum dan sebagainya itu adalah dosen, lapornya ke Ustadz Haris gitu ya. iya. Nah, oke. So dalam interaksi sehari-hari nih, sekarang apa sih kejadian unik ya, kejadian unik antara Ustadz Haris dan Bu Maria ini? Silakan. Siapa dulu? Ini Bu Maria kali ya, Bu Maria. Boleh, Kejadian Coach. uniknya kayak gimana ini biasanya? Oke, boleh Coach. Jadi kalau tadi kan disampaikan Pak Aris bahwa untuk tugas dosen gitu ya, dan juga koordinasi kan ke Pak Haris ya, salah satunya adalah pengajaran proses belajar mengajar gitu kan, karena Hmm. segala sesuatu terkait tentang delivered materi, terus kemudian misalkan ada case to case, misalkan ada apa hambatan, misalkan nggak bisa ngajar atau Hmm. misalkan apa namanya dan lain sebagainya, maka kan itu harus berkoordinasi dengan kaprodi terlebih dahulu gitu kan ya, Hmm. kalau ada case to case gitu kan. Kalau misalkan kejadian unik kejadian lucu, ini mungkin belum lama terjadi ya, Pak Haris ya gitu ya. Jadi kalau saya kan kebetulan saya ada dua anak gitu ya. Nah, yang satu anak saya tuh masih bayi umur 1 tahun gitu kan, Hmm. Hmm. di mana setiap hari itu saya bergantung kepada asisten rumah tangga gitu kan. Nah, in Hmm. case Hmm. asisten rumah tangga harus apa namanya harus mudik kan gitu ya. Hmm. Sedangkan di hari dia mudik itu saya ada dua kelas gitu kan. Ada dua kelas pagi sampai siang kan paralel gitu kan seperti itu. Terus kemudian kan tetap kan walau apapun itu kan saya harus tetap mengajar gitu kan ya, karena itu case to case kan masalah pribadi saya kan gitu. Iya, Ya iya. udah akhirnya saya komunikasi nih ke Pak Haris gitu ya. Saya ngomong ke Pak Haris, Pak, asisten rumah tangga saya mau pulang kampung. Besok saya ada dua Hmm. kelas gitu kan ya. Menurut Bapak, saya ada dua option nih Pak. Antara satu, saya mengajar online, atau yang kedua nih, saya mengajar tapi saya bawa anak saya ke kelas gitu kan. Ah. Nah, terus kemudian dengan dengan langsung dijawab, ya udah nggak apa-apa Bu, bawa aja anaknya ke kelas. Terus kan saya mikir, oh oke gitu kan ya, bawa anak saya ke kelas baru 1 tahun gitu kan, belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus saya, ya ampun, kenapa kok saya nggak dikasih online gitu ya? Padahal kan ini Ah, oke. dadakan gitu kan ya, ini benar-benar di luar apa namanya di luar kendali, ART-nya harus pulang gitu kan seperti Hmm. itu. Hmm. Hmm. Ya akhirnya tapi jalan sih Ah. coach gitu ya, saya tetap ngajar, tetap bisa ngajar sampai selesai, alhamdulillahnya di hari itu anak saya bisa bekerja sama dengan baik sehingga ibunya bisa mengajar dengan apa namanya sampai selesai seperti itu di 2 sesi. Oke. Jadi menariknya adalah jadi koreksi kalau saya salah. Jadi Boleh. maksudnya itu adalah basa-basi gitu ya ke Pak Haris ya. Betul. Basa-basi Padahal pilihannya pengen harapannya online gitu. harapannya harapannya oh ya udah WFH aja gitu ya. Betul. Ya udah mengajar online aja gitu ya. Betul, betul, betul. Tapi ternyata jawabannya Pak Haris, oh ya udah nggak apa-apa, bawa aja anaknya ke ke kampus gitu Kampus sambil betul. mengajar gitu ya. Padahal anaknya usianya Setahun. setahun. Jadi waktu itu yang terjadi adalah dibawa itu anak setahun. Dibawa saya sambil ngajar gendong, habis itu untung bisa tidur di kelas kan, bundanya selesai ngajar baru dia bangun.
Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi maksudnya basa-basi, maksudnya harapannya adalah dikasih yang online gitu kan, tapi ternyata malah disuruh bawa anaknya Iyain. gitu ya. Oke, oke ya. Eh, para talented people, kita lihat di sini. Ketika kemudian keadaan di rumah itu tidak memungkinkan gitu kan, sebagai seorang dosen Bu Maria, maka di sini kita lihat bagaimana akuntabelnya bekerja gitu kan, bagaimana akuntabelnya bekerja sehingga eh, walaupun keadaannya apapun dia mengajar tetap mengajar gitu ya. Dan kemudian setelah itu, tapi ya walaupun saya mengajar, Bu, ya saya diperlakukan lain dari yang lain, gitu kan? Kenapa? Karena saya kan punya anak, baru 1 tahun, gitu. Tapi karena menjelaskannya juga apa bottom five-nya adalah structure, gitu ya. Ya. Jadi ya menjelaskannya secara sekilas, gitu. Minta izinnya juga tidak terlalu ketara, gitu. Nah, akhirnya dikasihnya adalah anak dibawa ke kantor atau anak dibawa mengajar gitu. Tapi setelah itu ngedumel nggak? Enggak sih, cuma shock aja gitu. Ya ampun, Bapak nggak tahu ya susahnya ibu-ibu bawa anak mengajar baru setahun gitu. Oke, oke. So, sekarang kita lihat bagaimana cara pandangnya Ustadz Haris gitu ya. Bagaimana cara pandangnya Pak Haris sebagai seorang kaprodi yang harus memberikan izin. Silakan Pak Haris, kok tega sekali baru punya anak 1 tahun, ART-nya atau asisten rumah tangganya sedang pulang kampung, tapi akhirnya mengajar harus diminta bawa anak. Silakan Pak Haris, bagaimana kacamata seperti apa yang dipakai? Siap, makasih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kondisinya gini, Coach Arif ya. Ini bukan pembelaan ya. Oh, bukan Karena pembelaan. Oke. jadi gini, Waktu apa itu namanya? apa yang dipikirkan Pak Haris? Kan kita kan baru memulai apa namanya perkuliahan secara offline. Dan memang Mm-mm. secara institusi diputuskan bahwa pembelajaran offline ini 100% sesuai aturan Dikti kan. Offline Mm-mm. reguler 100%. Bahkan dari aturan HC pun tidak ada sekarang apa namanya sepanjang tidak ada opsi lain, tidak ada kelas online gitu ya. Mm-mm. Sepanjang itu tidak darurat sekali. Kamu kan ketika diberikan dua opsi tadi, ada pilihan kan berarti. Maka ya sudah kalau memungkinkan dibawa ya kenapa tidak. Nah, saat itu yang terbayang saya karena yang biasa dibawa ke kampus itu kan ada dua anak yang pertama yang saya ketemu dan artinya sudah dewasa itu sudah SD kan yang Ah, biasa dibawa itu yang nah yang bayi itu saya tahu tapi yang saya nggak pernah ketemu dan belum bayangin sampai sana karena sekilas waktu itu ya malam ya Bu Mari ya Ya, mau saat sore itu ya, mau jam pulang. eh, ya udah eh, ya saat itu maka itu yang kemudian tiba-tiba terbayang gitu ya. Eh, gitu coach ya. Jadi memang oke. di satu sisi eh, ada apa namanya kebutuhan keperluan bagaimana kelas itu tidak kosong karena akan berbeda situasinya karena kelas Bu Maria kan ada beberapa case-case tertentu kayak apalagi dengan bisnis development ya yang kalau secara Mm. online kurang maksimal sehingga ya udah di bawah itu sih Oke. case-nya. Oke, terima kasih Ustaz Haris. Jadi sebetulnya tidak bermaksud kejam ya, cuman karena diberikan pilihan akhirnya pilih yang jadi solusi gitu ya, menurut Pak Haris, Ustadz Haris waktu itu. Dan saat itu tidak ada apa namanya bantahan mau ini aja jadi Iya, langsung oke gitu ya oh iya Pak. Eh, Oke. Jadi sepertinya Ustadz Haris ini tidak bisa dibasa-basiin gitu ya, jadi harus bahasanya straightforward. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara berpikirnya, bagaimana talent DNA-nya bekerja gitu. Izin Ustadz ya.
Siap. Oke, jadi kalau kita lihat gitu kan, tadi ada peraturan HC, kemudian setelah itu mulai kelas online, mulai kelas 100% offline, kemudian ada aturan-aturan gitu kan. Jadi cara berpikir Ustadz Haris adalah dengan menggunakan aversif. Gitu kan, nanti kalau ini sudah ditetapkan, tapi kalau tidak berjalan nanti seperti apa tanggapan orang dan bagaimana impactnya nanti gitu sebagai seorang yang diberikan amanah gitu. Dan kemudian dapat dapat kabar bahwa malam hari seperti itu gitu kan, Eh, seperti bahwa ART-nya pulang dan kemudian anaknya gimana pilihannya. Nah, pada saat itu kita lihat di sini cara pengambilan keputusan yang berwarna merah, itu kan action. Jadi actionnya berdasarkan inisiator. Berwarna merah kan, actionnya inisiator, kemudian oh ya udah ditambah dengan kontemplatifnya di bawah. Akhirnya cara pengambilan keputusannya Ustadz Haris, Pak Haris adalah apa yang terfikir pada saat itu terlintas tanpa melihat gambaran besarnya, pada saat itulah diambil keputusannya. Dan ditambah dengan harmoni. Karena dikasih dua pilihan, oh ya sudah, tidak ada bantahan, oh ya sudah. Kalau seandainya waktu itu Bu Maria membantah, mungkin beda ceritanya ya Ustadz Haris ya. Iya betul, Coach. Tapi karena Bu Ya. Maria juga seorang akuntabel, oh ya sudah, karena sudah dapat amanah ya dikerjakan gitu. Walaupun setelah itu kok tega bener gitu ya. Ditambah Ustadz Haris tidak mampu menangkap sinyal-sinyal eh, ya dikasih online gitu kan. Kenapa? Karena carry-nya di bawah. Jadi kita lihat bagaimana algoritmanya bekerja gitu ya. Bagaimana algoritmanya bekerja sehingga kemudian sebetulnya tidak bermaksud kejam. Cuman memang ya seperti itulah Pak Haris, seperti itulah Ustadz Haris, seperti itulah Bu Maria yang setiap orang berbeda dan kemudian punya sudut pandang masing-masing. Oke, terima kasih Bu Maria, Pak Haris. Wah, ini menarik sekali. Oke, ada kisah unik lain apa lagi, Bu Maria, Pak Haris, Ustadz Haris? Dari Pak Haris ada tidak? Kalau unik, Bu Maria memang sejak awal memang unik ya, unik dalam artian eh, sejak awal masuk itu biasanya kan orang karyawan baru masuk itu sungkan, perlu perlu waktu untuk mengenal satu dengan lain. Tapi ini beda unik. Jadi tiada hari tanpa heboh ramai gitu ya. Jadi ramai itu sih. Ya, bahkan kalau too much-nya itu ya tadi sampai perlu diingatkan supaya nggak ramai di ruangan gitu. Itu Eh, sih coach ya. Apakah itu di sesama dosen atau kemudian ada mahasiswa ya ramai aja gitu. Ya. Baik ngobrolnya, baik situasinya dan sebagainya. Kalau Eh, apa yang dari Bu Maria yang membuat Ustadz Haris tarik nafas dalam itu seperti apa? Perilaku seperti apa biasanya? eh, Tadi mungkin karena begitu eh, ramai dan semua orang di sama gitu ya ngobrol siapa ambil sebaiknya kadang-kadang ada yang terkadang offset gitu seperti ya kok gini sih. Offset itu kayak gimana, Ustadz? Ya, ya harusnya tidak perlu diomongin berlebihan sampai kemudian terdengar oleh yang tidak perlu, misalnya hal-hal yang berkaitan tentang mahasiswa terkait ini cukup di internal dosen misalnya contoh itu cukup itu sih. Uh, Oke. uh, Kalau oke, jadi Bu Maria ini orangnya rame gitu ya. Kalau staf baru kan biasanya itu kalem gitu ya. Tapi ini begitu begitu masuk sudah rame. Kemudian siapa aja diajak ngobrol. Kemudian setelah itu bahkan terkadang obrolannya offset. Apa yang kemudian tidak perlu diobrolkan gitu ya. ya. Oke, so kalau dari cara pandangnya Bu Maria gitu, itu gimana itu? Oke, balik lagi ya, mungkin ya terkadang alhamdulillahnya tuh saya bersyukur banget gitu kan. Kadang kalau misalkan udah kayak bercandaan gitu, misalkan nih bercandaannya nih udah apa namanya
lebih ke bercandaan ke rekan kerja lah ya Pak Haris ya gitu kan. Oh ini bercandaan udah keluar udah keluar jalur nih gitu kan. Karena tuh sebenarnya niatnya tuh kalau saya tuh tipikalnya tuh yang orang tuh kalau misalkan kalau ada apa-apa kan selalu ngomong gitu kan ya. Selalu ngomong mau mau itu enak nggak enak didengar tuh saya tipikal yang akan ngomong di depan gitu kan, bukan ngomong tuh di belakang tuh saya nggak suka gitu kan. Apa yang saya rasakan itu yang akan saya keluarkan kan gitu. Cuma kan kadang ada satu incase lagi bercanda atau apa, kadang suka keluar dari jalur gitu kan nggak ada niat sih sebenarnya, cuma karena ya itu tadi karena mungkin terlalu over gitu kan. Nah biasanya di sini Pak Haris akan kasih tahu nih gitu kan. Dia akan manggil gitu. Yang saya suka dari Pak Haris itu adalah ketika Pak Haris mau negor ataupun misalkan mau ngasih saran, nasehatin, dia akan ngomong, dia panggil secara halus gitu kan ya, secara halus, dan yang ngomong tuh sangat 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 baik sekali gitu kan, sehingga saya bisa menerima, oh iya Pak, berarti yang saya lakuin kemarin agak kurang tepat ya Pak ya, nggak boleh ya kayak gitu gitu. Seperti itu sih gitu loh Coach Arif gitu. Ya. Jadi Bawaannya memang gini yang alhamdulillahnya pelan-pelan udah mulai agak rem sedikit ya Pak Aris. Jadi gaspol rem blong gitu ya. Kadang-kadang. Ya, Oke. Jadi eh, kalau kita lihat gitu ya, Bu Maria itu kan seorang sociable yang bukan structure gitu loh. Seorang convincing yang tidak structure gitu ya. Jadi ketika bicara, ketika kemudian berbicara dengan orang lain, kemudian setelah itu menyampaikan sesuatu, berada di tengah-tengah. Wah, itu kan setiap orang itu kalau bisa diajak ngomong gitu ya. Setiap orang diajak ngomong, ditambah kemudian seorang signifikan, ya kehadiran saya itu harus ada gitu. Kalau kemudian seorang signifikan ini biasanya ketika kehadirannya tapi kemudian tidak dianggap oleh orang atau kemudian dirinya tidak bisa memberikan warna di dalam lingkungan tersebut, biasanya seorang signifikan itu akan merasa kok gue nggak dianggap ya gitu. Betul gitu nggak sih Bu, gimana menurut Bu Maria? iya, betul, betul, betul sekali, Pak. Betul banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kalau mungkin saya tuh energinya tuh dari luar gitu loh, Pak Arif, gitu ya. Kan seseorang yang ekstrovert gitu kan ya. Jadi kalau Ya, misalkan saya tiba-tiba diem, semesta pasti akan bertanya. ya. Jadi kalau Itu tiba-tiba Bu Maria diem, diam kalem dia, gitu kan, pasti pasti langsung semesta akan heboh gitu. bereaksi gitu ya. Betul. Tapi kalau keberisikan juga komplain. Tapi kalau saya diem, semesta akan bertanya. Tapi memang, Semesta komplain juga. kenapa? Iya, semesta komplain juga. Iya komplain juga gitu ya, tapi saya akuin memang energi saya itu dari luar gitu loh coach, gitu kan saya dapat Iya, iya, energi itu dari luar gitu. iya, iya. Jadi talented people kita bisa melihat bahwa algoritma atau kemudian top 10 itu bisa digunakan di dalam berbagai situasi. Dalam hal ini, ketika Bu Maria bilang energinya dari luar, maka bisa jadi itu adalah karena keinginan untuk memberi dampak, signifikan yang berperan. Kemudian setelah itu karena dorongan dari luar, sociable, ingin memberikan manfaat kepada yang lainnya. Oke, Bu Maria, sekarang saya mau tanya, apa yang membuat Bu Maria gemes dengan Pak Haris gitu ya? Kejadian seperti apa atau situasi yang bagaimana yang biasanya membuat gemes kepada Pak Haris? Silakan. Oke ya, jadi mungkin Pak Haris ini kan seseorang tipe yang kalau misalkan sedang mengerjakan sesuatu gitu kan, contoh Mhm. misalkan kayak kurikulum, misalkan Pak Haris ini kan adalah orang yang suka minta insight gitu ya, opini-opini gitu kan dari tim Mhm. gitu kan, dari tim gitu kan. Nah, mungkin in case kejadiannya adalah pas memang lagi merancang itu, kebetulan kan saya lagi ada training kan waktu itu di Malaysia gitu kan. Dengan kondisi kan kalau training itu susah untuk saya buka laptop gitu kan, karena kan eh, belajarnya dari pagi sampai tengah malam kan gitu. Tapi di saat Pak Hari Japri gitu kan, saya kan ada rasa, aduh, kasihan nih Pak kepikiran kan gitu kan, apa namanya kepikiran gitu kan. Akhirnya ya udah
saya coba membantu dengan cara yang bisa saya lakuin saat itu gitu kan. Jadi akhirnya saya kan beberapa teman tuh banyak gitu kan, saya minta beberapa contoh lah gitu yang oke gitu kan untuk pemilihan mata kuliah yang cocok nih inline dengan prodi gitu kan. Ya udah habis itu datanya saya kirim ke Pak Haris gitu ya. Saya bilang seperti ini ke Pak Haris, Pak mohon maaf untuk saya ini mungkin ini yang hanya bisa saya bantu gitu kan ya. Nanti Bapak tinggal baca dan pelajari aja gitu kan. Ini kita tinggal sesuaikan aja mana yang kira-kira bisa kita ATM, saya bilang kayak gitu kan. Udah gitu. Terus beliau masih nanya gitu kan, oh langsung diisi aja sheet-nya. Terus gimana saya ngisi sheet-nya gitu kan. Dia sih bilang, ya terus udah gitu pas nyampe di Jakarta, meeting gitu kan. Gimana Pak? Iya ini apa namanya masih cari-cari mata kuliah. Loh itu kemarin udah saya kirim Pak. Oh iya, kapan? Gitu kan, jadi hal-hal yang kadang tuh yang seperti itu gitu kan, Pak udah saya kirim itu tinggal dilihat aja gitu. Oh iya 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 gitu kan, padahal kemarin saya udah effort banget tuh gitu kan, udah kayak duh gitu kan, kasihan nih Pak Haris gitu kan, saya masih lama nih gitu kan di Malaysia gitu, seperti itu sih Coach Arif gitu. Oke, jadi keadaannya waktu itu di tengah-tengah training tapi tetap berusaha menjalankan tugas. Betul. Di tengah-tengah kegiatan dari pagi sampai malam tapi tetap berusaha untuk ngumpulin informasi tentang mata kuliah apa yang bisa dijadikan kurikulum gitu ya. Betul. Tapi ternyata sudah nyari, sudah ngumpulin, sudah ngirim gitu kan. Tapi ternyata sama Pak Haris tidak direspon, bahkan kemudian ketika sampai Jakarta masih ditanya lagi dan ternyata emailnya belum dilihat. Oke, ya. Jadi kita lihat gitu ya bahwa di sini Bu Maria itu adalah seorang yang akuntabel. Jadi walaupun di tengah-tengah eh, kesibukan, kalau sudah dijapri, kalau sudah dikasih tugas, itu goal getter juga berperan signifikan, ingin memberikan dampak, berkontribusi. Akhirnya ya mesin jetnya kan jadi 2 atau 3 kan gitu. Satu ingin berkontribusi, satu ingin kemudian akuntabelnya, satu ingin ya tugasnya harus selesai gitu. Sudah ngirim beberapa referensi, tapi tidak mengisi sheet yang diminta oleh Ustadz Haris. Betul. Harapannya ya, Bo ya Ustadz Haris itu ngerti saya sedang training. Bo ya dari referensi yang saya kirim, Bo ya diolah, kemudian dijadikan sheet sendiri gitu kan. Sekali lagi kan ada maksud yang tersirat gitu kan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemudian dengan Ustadz Haris meresponnya. Silakan Ustadz Haris. Jadi terima kasih ya. Betul, Waryadi luar biasa apa namanya saat itu di tengah-tengah training lagi memang tidak bisa buka laptop. Cuman satu sisi juga ini ada sebuah eh, apa tugas yang juga harus diselesaikan, ada deadline-nya yang penyusunan tersebut, dan itu sebenarnya ya jauh hari sebelum berangkat melaksanakan tugas training itu sebenarnya sudah disampaikan ya. Cuman karena tadi deadline-nya molor dan kemudian menjelang batas waktunya kok belum terisi, masih kosong. Eh, Sedangkan yang dikirimkan sebelumnya itu ya ya itu bagi bagi awalnya bagi saya tambahan informasi, bukan bukan itu yang apa tujuan utamanya gitu ya, tambahan untuk karena intinya kan bukan copy paste dari sana ke sini gitu kan, tapi eh, apa yang dirasakan oleh masing-masing dosen yang mengampu, dia yang paling tahu suasana lapangan, bukan suasana yang di luar yang dibawa di dalam gitu ya. Tapi ya Iya, suasana yang di iya. lapangan itu sih yang diharapkan waktu itu, sehingga eh, apa yang dikirimkan itu sudah ada, sudah kalau memang sempat kelupaan itu maksudnya yang tersirat itu tidak dimasukkan itu, karena itu tambahan informasi yang sebenarnya yang diinginkan adalah sheet tersebut sudah sesuai dengan eh, apa namanya PIC yang ditugaskan. Itu sih Coach. Oke, Jadi oke. terkesannya itu eh,
apa yang diinginkan ini kok jalannya ke sini gitu ya, sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri, punya Nah, inisiatif sendiri gitu. Gitu betul, sih betul, Coach. betul, betul. Oke, terima kasih. Jadi ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di sini bahwa ketika eh, sebetulnya Ustadz Haris itu udah gemes gitu ya. Ini kan deadline-nya sudah lama. Ini kan sebetulnya tugasnya sudah lama. Sebelum masuk ke training kan seharusnya sudah selesai. Seharusnya bisa bagi waktu. Gitu ya Ustadz ya. Oke, Ya, sekarang mari kita lihat ya. Eh, Cara berpikirnya Ustadz Haris adalah aversif. Apa? Ya kalau memang kemudian akan ada jadwal waktu, ya harusnya bisa dilakukan sebelum training. Sehingga ketika nanti training tidak terburu-buru waktu dan kemudian tetap bisa dilakukan. Itu kan cara pandangnya Ustadz Haris, betul ya? ya, ya. Tuh. Nah, kemudian sedangkan dari sisi Bu Maria, bahwa kita lihat di sini, structured dan perfeksionis itu bukan menjadi sesuatu yang alami. Jadi Bu Maria itu orang-orang yang structured, perfeksionisnya di Batam biasanya itu perlu dibantu untuk mengingat deadline, kemudian bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan, kemudian setelah itu apa namanya, ketika harus bekerja dengan terstruktur, habis ini, deadline-nya kapan, itu agak-agak miss gitu. Betul kayak gitu nggak sih Bu Maria biasanya ya? Biasanya. Masih di mute. Betul sekali Coach gitu kan, karena kebetulan saya kan mengklasifikasikan pekerjaan itu ada pekerjaan utama, ada pekerjaan support gitu kan ya. Nah, terkait kurikulum kan sebenarnya nge-support gitu kan, insight gitu kan sebetulnya yang kita arahkan yang kita berikan kepada Kaprodi kan gitu. Jadi betul kalau Mm-mm. yang sifatnya kayak kan nggak apa ya apa tuh namanya nggak top of mind mungkin ya Coach ya gitu kan, karena Mm-mm. tambahan yang memang ini sebenarnya menjadi tugas utamanya di prodi dan Yes, dosen betul. support gitu. Betul. Nah, betul sekali kayak kadang kalau yang kayak oh iya kemarin udah minta tolong gitu seperti itu in Iya. case mungkin benar banget seperti itu. Betul Nah, gitu. betul, Kecuali betul. kalau Nah, kerjaan sendiri gitu kan itu yang paling diingat gitu. oke, iya betul. Sehingga kemudian kita bisa lihat, tapi cara berpikirnya Ustadz Haris adalah inisiator, kontemplatif, dan kontekstual di bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau saya sudah ngasih tugas, maka kemudian untuk follow up itu ketika tugasnya sudah mendekati deadline, atau kemudian setelah itu sudah mau dekat dengan akhir waktu, baru cara berpikir, oh ya, yang kemarin gimana ya? Pada saat itu baru Ustadz Haris nanya. Jadi kebayang ya, Bu Maria itu eh, tidak secara natural itu membuat pekerjaan itu terstruktur, ada timelinenya, dan kemudian Ustadz Haris itu cara berpikirnya adalah ngasih kerjaan di awal, nanti ngingetinnya di akhir. Nah, di tengah-tengah ini yang biasanya menjadi gap, sama-sama lupa gitu. Hmm. Sehingga yang terjadi adalah Ustadz Haris kan udah waktu itu dikasih, kok nggak dikerjain gitu kan, tapi untuk ngingetin di awalnya, di tengah-tengahnya itu biasanya terlewat gitu. Kalau orang yang kontekstual, artinya kan dia kemudian selalu inisiator, inovatif ke depan berpikirnya gitu. Nah, itu tuh yang kemudian terjadi seringkali miss. Nah, bagi Bu Maria, saya sudah mengeluarkan full effort di tengah jalan saya, di tengah training saya sudah memberikan data, tapi kok juga masih nggak dianggap gitu ya. Padahal pada waktu itu kalau dikasih jempol aja udah senang ya Bu Maria ya. Dan kemudian bagi Ustadz Haris, Bu Maria gimana sih? Kok orangnya tidak bisa memprediksi resiko sekali? Kalau mau memang sudah mau training, ya ya sebelumnya gitu. Kemudian Bu Maria berpikir, ya Ustadz Haris harusnya kalau memang sudah saya kasih referensi, ya kan tinggal menyusun aja. So, kita lihat di sini, bagaimana talented people ketika ada seseorang yang punya talent tertentu, maka dia akan cenderung untuk melihat orang lain seperti kacamatanya.
Bu Maria adalah seorang intuitif, maka berharap Ustadz Haris kalau udah ada referensi ya harusnya bisa gitu. Sedangkan bagi Ustadz Haris, seorang yang aversif, ya kalau memang udah tahu mau ada training, biambok ya diselesaikan sebelum training. Sehingga ketika setiap orang itu berpikir dari cara pandangnya masing-masing, setiap orang berpikir dari talent DNA-nya masing-masing, ini yang akhirnya membuat konflik. Gitu. Oke, so setelah mengetahui talent ini antara satu dengan yang lainnya, apa insight yang didapatkan nih, Ustadz Haris dan juga Bu Maria? Kalau saya Ya, pribadi, oh ya, Pak Haris atau Maria dulu? silakan. Oke, Silakan. Nggak apa, Ladies first. dulu ladies first ya. Kalau saya, seorang harmoni, nggak apa-apa. Silakan Bu Maria. oh iya, so ya harmoni ya, oke. Kalau saya pribadi kayak bersyukur banget ya gitu ya, dan jujur gitu kan ya, dengan segala macam apa tuh kekurangan tadi yang saya tidak apa harmonis, sedangkan Pak Haris sangat harmoni orangnya gitu kan ya. Jujur mungkin selama saya bekerja gitu di SQ Business School gitu ya, walaupun misalkan ada beberapa macam tadi ya gitu kan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sama-sama kita pikirkan gitu kan ya, tapi tidak menjadi sesuatu hambatan yang berarti ya Pak Haris ya, kalau misalkan kita bisa jujur lik ya kalau kata anak sekarang gitu ya, karena Pak Haris sendiri menurut saya tuh seorang leader yang apa ya, ibaratnya ketika saya lihat yang ya tadi ya negatif yang karena kita tidak mengenal talent DNA-nya dulu kan, dengan seperti ini saya selalu melihat sosok Pak Haris itu sosok yang sangat sangat bertanggung jawab gitu kan, sosok yang nggak pernah kenal lelah gitu ya. Kalau baterai tuh mungkin baterainya full gitu ya, dan beliau itu secapek apapun gitu kan ya, dia akan apa ya, dia akan apa ya Pak, dia tuh akan tetap senyum gitu. Saya bisa bilang saya tidak pernah lihat aura negatif dari Pak Haris yang saya selalu lihat selama setahun setengah di SK Business School. Beliau selalu memperlihatkan aura positif. Misalkan case to case kayak, Pak kok kayak gini ya, kan harus gini, nggak boleh gini-gini gitu kan. Beliau tuh akan tetap yang kayak apa tuh ya namanya ya, ngelitnya itu kayak ya tapi kan gini seperti ini kan kita memang begitu gitu. Jadi itulah Pak kurang lebih ya, dengan mengenal talent DNA akhirnya oh ya udah berarti tadi yang Coach Arif pikirkan gitu kan, yang Coach Arif sampaikan betul ya, dengan ini bisa memahami satu sama lain sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang apapun negatif gitu di luar itu. Seperti itu sih Yes, Coach. betul. Seorang energizer yang harmoni. Selalu berpikir positif dan kemudian selalu mencari jalan tengah. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, silakan Pak Haris, Ustadz Haris, apa insight yang didapatkan dari setelah mengetahui talent DNA ini? Ya, setelah mengetahui ini tentu lebih memahami ya tim khusus dalam hal ini Bu Maria gitu ya. Kenapa seperti ini? Oh, apalagi nomor satu ada sociable misalnya gitu ya. Oh, berarti memang dari sononya tipikal seperti ini. Jadi paling ketika tadi perlu orang lain mengingatkan ketika eh, too much gitu ya, sehingga bisa bisa tetap sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak tidak terlampau. Itu di kalau lihat sisi Bu Maria memang memang eh, sangat support, membantu, bahkan sejak awal saya lihat itu ya, ada aktivitas di awal-awal bergabung itu sedang hamil tapi tetap maksa ikut outbound gitu ya. Gitu ya waktu itu gitu ya. Ya, nah, kalau itu bukan saya yang maksa tuh. Nggak, karena dia sendiri yang mau ikut. Kalau itu beda lagi tuh. Dan gitu. Itu ya artinya betul yang disampaikan tadi, mungkin karena apa, dorongan apa, energi dari luar tadi mungkin sehingga dia ingin memberikan sesuatu meskipun dalam kondisi terbatas tadi. Jadi dari talent dana ini saya sendiri belajar, dari saya sendiri apa yang perlu saya improve, apa yang perlu saya maintain lebih baik lagi. Demikian juga dengan tim. Jadi terima kasih Pak Ari, terima kasih Coach untuk talent DNA yang luar biasa. Oke, terima kasih Ustadz Haris, terima kasih Bu Maria. Tepuk tangan dulu yang meriah. Jadi saya bisa menangkap bahwa untuk Ustadz Haris berarti apa harus betul-betul concern kepada kalau sudah memberikan tugas,
maka follow up-nya jangan pas di akhirnya, tapi juga di tengahnya juga di reminder. Kemudian Terima kasih, untuk Coach. Bu Maria, ketika menyampaikan sesuatu, harus lebih straightforward kepada Pak Haris, karena Pak Haris adalah melihat apa yang saat itu ada di depan, gitu ya. Nggak bisa melihat apa yang ditutup-tutupi di belakang. Sehingga akan lebih memudahkan untuk berkomunikasinya. Oke, demikian luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya di pagi hari ini, Ustadz Haris dan juga Bu Maria sudah sharing kepada kita semuanya tentang Terima kasih, bagaimana Coach. kolaborasi bisa lebih baik dengan talent DNA. Saya kembalikan kepada Mas Ageng. Silakan, Mas Ageng. Baik, terima kasih Coach Arif, Pak Haris dan Bu Maria sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali nih bisa mendengar cerita dari Pak Haris dan Bu Maria dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Baik, untuk yang terakhir nih untuk Bu Maria dan Pak Haris, mungkin ada closing statement terkait talent DNA. Mungkin dari Bu Maria dulu. Silahkan nih Bu Maria terkait talent DNA. Terima kasih Mas Ageng gitu ya. Nah, closing statement saya adalah penting banget sih talent DNA ini menjadi tools ya dalam aktivitas kita, terutama kalau dalam organisasi ya, kaitannya dengan kerjasama tim dan segala macamnya. Dengan kita sama-sama memahami, misalkan antara saya dengan Pak Haris, maka kita bisa sama-sama meminimalisir konflik-konflik yang tidak seharusnya terjadi dan tetap bisa saling support gitu kan, saling kolaboratif sesuai dengan skillnya masing-masing. Thank you Mas Ageng. Ya Allah, makasih Bu Maria. Silakan dilanjutkan oleh Pak Haris. Terima kasih, Mas Ageng. Ibarat sebuah perjalanan yang tujuannya sudah jelas gitu ya. Maka untuk mencapai tujuan yang jelas tersebut, kita perlu talent DNA ini supaya dalam perjalanan itu kita tetap bisa, apapun yang terjadi, kondisi apapun di sekitar kita, kendala apapun yang terjadi, kita bisa tetap stay di atas rel yang tetap untuk mencapai tujuan yang sama tersebut. Penting talent DNA supaya tujuan tersebut bisa tercapai, misi mulia bisa tercapai. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Haris, Bu Maria. Selanjutnya untuk Coach Arif sebagai closing statement acara kita pagi ini, mungkin bisa dijelaskan lagi nih apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi. Silakan Coach Arif. Oke, jadi kita lihat di sini kalau kita tidak paham talent DNA diri kita dan orang lain, maka yang terjadi adalah bias. Kita memandang orang lain berdasarkan kacamata kita dan berharap orang lain untuk menjadi seperti diri kita. Dan itu yang biasanya menjadi konflik. Baik itu kalau di rumah tangga, bayangkan seorang istri yang memandang suaminya untuk bisa seperti dirinya. Atau seorang suami yang berharap istrinya bisa seperti dirinya. Akhirnya, kedua ekspektasi yang saling memiliki ekspektasi dan tidak bisa bertemu. Dan itu yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Bayangkan juga ketika seorang leader memandang timnya, membandingkan timnya dengan dirinya, dan juga timnya, dia akan melihat leadernya, kenapa kok leader ini tidak bisa memahami saya? Ketika hal ini terjadi, maka ya otomatis inovasi, kreativitas, engagement, itu juga pasti akan tidak terjadi. Jadi penting sekali untuk memahami talent DNA ini. Insya Allah. Terima kasih Coach Arif atas sharing dan waktunya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, dari diskusi ini kita melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Maka dari itu kita simak video dari Pak Arif berikut. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja
timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3. Baik, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih Coach Arif, Bu Maria, dan Pak Haris atas sesi sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk kita semua yang hadir. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA bisa menyimaknya melalui beragam video di www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, nanti bisa stay tune karena nanti akan Ageng bantu jelaskan untuk bagaimana mendapatkan live tool talent DNA melalui www.talentdna.me di akhir acara. Baik Bapak Ibu, siapa yang merasakan manfaat dari sesi pada pagi hari ini, silakan ketikkan saya pada kolom chat. Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketikkan saya juga. Saya akan memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000 plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri SMP, SMA, atau mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, spesial price Rp750.000 sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda atau tetap stay tune, nanti saya bantu untuk jelaskan nih cara mendapatkan live tools talent DNA. Lalu Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus live tools talent DNA. Tes talent DNA top 5 hanya dengan Rp99.000. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Dan nanti sore akan ada webinar talent DNA corporate dengan judul Menjadi Leader yang Dapat Diandalkan yang dibawakan oleh Mbak Arining Tias Prameswari sebagai talent DNA fasilitator. Dan nanti yang diundang adalah AKBP Edwin Afandi sebagai Wadir Lantas Polda Jabar. Boleh juga untuk pendaftarannya di scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Baik, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh.
Baik, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune karena saat ini Ageng akan bantu untuk menjelaskan melalui www.talentdna.me. Akan Ageng bantu share screen juga, dan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kegiatannya dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Baik, selamat pagi, salam Nusantara bertalenta. Selamat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku.